Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini adalah tentang 5 predikat orang percaya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai 5 predikat yang tertulis dalam ayat ini. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Kedua, imam. Ketiga, raja. Keempat, bangsa yang kudus. Dan kelima, umat kepunyaan Allah sendiri. Apa makna kelima predikat tersebut bagi kita? Berikut ini adalah maknanya. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Makna dari bangsa yang terpilih menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dipilih secara khusus untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Sama seperti bangsa Israel yang dulu dipilih Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya melalui berbagai mujizat dan tanda-tanda ajaib, maka di masa sekarang ini kita dijadikan Tuhan sebagai saksi-saksinya bagi dunia ini. Kita dipilih bukan karena kehebatan atau kebaikan kita, tetapi kita dipilih karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu Ia telah memilih kita, menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Yang kedua, imam. Tugas seorang imam adalah menjadi pengantara manusia atau umat dengan Tuhan. Kita dijadikan imam untuk mengantarkan orang-orang yang belum kenal Tuhan agar mengenal Tuhan yang benar. Di dunia ini ada banyak agama dan kepercayaan yang memanggil dan mencari Allah dengan caranya masing-masing. Tetapi mereka tidak tahu bahwa untuk menghampiri Allah hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi tugas kita sebagai imam adalah untuk membawa orang-orang kepada Yesus, sehingga di dalam Yesus mereka mengenal Allah yang benar. Inilah tugas kita, saudara, menjadi pengantara antara mereka dengan Allah. Perkenalkanlah bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah dan mengenal Allah. Yesus Kristus telah menjadi korban penebusan segala dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah imam yang memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka adalah orang terdekat kita atau keluarga kita sendiri yang perlu kita selamatkan. Mari kita mulai melaksanakan jabatan imam dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Jadilah pengantara mereka dengan Tuhan dan memimpin mereka kepada kebenaran. Yang ketiga, saudara, raja. Raja adalah orang yang berkuasa, yang memerintah dan yang memimpin. Makna raja bagi kita orang beriman adalah bahwa setiap kita yang dijadikan raja oleh Tuhan memiliki kuasa atas iblis dan dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh iblis dan hawa nafsu dosa. Oleh karena itu, sebagai raja, kita memiliki kuasa oleh anugerah Tuhan Yesus untuk hidup benar dan berkemenangan. Sebagai raja, kita juga dapat memberikan petunjuk dan hikmat kepada orang lain di sekitar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Orang-orang akan meminta nasihat kepada kita, karena hikmat seorang raja yang benar ada pada kita oleh anugerah Tuhan. Seorang raja selalu menjadi pusat perhatian dan tempat meminta petunjuk dan pimpinan. Oleh karena itu, saudara, berjalanlah
dengan keberanian dan percaya oleh sebab hikmat dan kekuatan oleh Roh Kudus ada pada kita. Kita telah dijadikan raja, yaitu pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Jadilah pemimpin yang memimpin orang kepada kebenaran. Jalankanlah tugas sebagai raja yang memberikan petunjuk, hikmat, dan pimpinan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, bangsa yang kudus. Maknanya adalah bahwa kita dikhususkan untuk hidup melayani Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia ini untuk hidup benar dan melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani itu bukan hanya di gereja, tapi melayani itu mencakup seluruh aspek hidup kita selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya, setiap detik hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus untuk melakukan apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini. Tingkah laku kita, tutur kata, dan pola pikir kita harus berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Sebab kita adalah bangsa yang kudus. Ingatlah bahwa kekudusan itu berhubungan juga dengan kecemburuan Tuhan. Jangan biarkan diri kita membangkitkan kecemburuan Tuhan dengan cara hidup yang tidak benar. Hargailah pengorbanan dan anugerah Tuhan Yesus kepada kita. Dan hiduplah sungguh-sungguh sebagai bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kelima, umat kepunyaan Allah sendiri. Maknanya adalah bahwa kita dijaga dan dilindungi oleh Allah, sebab kita adalah kepunyaannya yang Ia kasihi dan hargai. Apabila kita mempunyai sesuatu barang berharga, maka kita pasti akan merawat dan menjaga barang itu. Terlebih lagi Tuhan, Ia akan merawat dan menjaga kita dalam tangan-Nya, sebab kita adalah kepunyaannya. Dalam Yohanes 10 ayat 28 tertulis, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjaga kita dalam tangan-Nya. Tidak akan ada yang merebut kita dari tangan Tuhan, sebab Ia menjaga kita. Iblis tidak dapat merebut kita, sebab kita sudah menjadi milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 5 predikat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang telah menerima anugerah keselamatan darinya. Sungguh luar biasa kasih-Nya kepada kita. Marilah kita bersyukur untuk anugerah-Nya, dan biarlah kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yakni bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penyertaan dari Roh Kudus tinggal bersama dengan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.